wabarakatuh. Di sini kita akan menceritakan kisah seorang anak durhaka, yaitu si Malin Kundang, yang awal ceritanya terjadi di Sumatera Barat, Padang. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu yang janda memiliki seorang anak. Sehari-hari pekerjaan si ibu hanyalah seorang nelayan yang hasilnya tidak mencukupilah untuk kebutuhan sehari-harinya. Di suatu hari, si Malin Kundang pun anaknya ingin mengubah nasib dengan pergi merantau ke negeri orang. Itulah guys, namanya si Malin Kundang. Jadi waktu itu si Malin Kundang berpamitanlah kepada ibunya. Dia ingin mencoba mengadu nasib merantau untuk mencari uang dan mencari nafkah untuk dia dan ibunya. Pada suatu hari dia berkata kepada ibunya, "Oh ibu, bagaimana jika aku pergi merantau? Mungkin bisa mengubah nasib kehidupan kita." Berawal dari kisahnya si Malin Kundang, akhirnya dia pun mulai pergi merantau. Dan semenjak selama di rantau, ibunya pun sudah merasa kesepian guys. Karena ibunya ini guys tinggal sendirian dan tanpa seorang suami guys. Dalam arti sini guys, janda nih guys ya. Jadi guys, ceritanya si Malin Kundang ini dia pergi merantau. Sampai di rantau guys. Mungkin semakin hari bulan berjalan, tahun berganti guys. Dia sudah berhasil lah istilahnya guys ya. Berhasil dan mungkin sudah memiliki usaha ataupun karir. Dan ujung cerita dia jadi seorang lelaki yang sangat sukses guys. Akhirnya pada suatu hari dia bertemulah dengan seorang perempuan yang sangat kaya juga guys. Hari demi hari ibunya pun makin kesepian lah guys di kampungnya. Ketawa lah guys, karena ketawa itu dan senyum itu guys sebagian dari iman guys. Hidup itu harus tertawa guys. Tanpa tertawa hidup tidak ceria guys. Maka penuhilah hidupmu dengan tertawa. Ini guys, kita lanjut lagi guys ke cerita ini. Ke cerita si Malin Kundang tadi guys. Jadi karena ibunya merasa kangen sekali guys. Ibunya yang udah semakin tua, yang udah nggak bisa mencari lagi guys, mencari nafkah. Dan dia selalu menantikan kabar, menantikan berita dari anaknya ini. Namun anaknya guys nggak pernah, si Malin Kundang ini tadi nggak pernah kasih kabar ke ibunya lagi guys. Si Malin Kundang ini kan ceritanya dia adalah seorang anak yang ya mungkin bisa dibilang durhaka lah guys. Karena lupa kepada ibu kandungnya. Dia lupa kepada ibu kandungnya sendiri guys. Karena ibunya ini tidak bisa menahan rasa rindu dan rasa ingin ketemu anaknya guys. Maka dia mencari kabar lah di mana keberadaan si Malin Kundang ini guys. Dan pada suatu hari dia mendapatkan alamat si Malin Kundang ini. Dengan sikatnya cerita guys, maka seorang ibu pun mulai mencari di mana keberadaan anaknya si Malin Kundang ini. Hari demi hari dilalui ibunya guys dengan berjalan sendiri, dengan cuma hanya berbekal baju di badan guys. Akhirnya dia berjalan terus, namun tiada hasil dapat dan belum menemukan si anaknya ini guys. Gimana lah istilahnya, rindu seorang ibu kepada anaknya sendiri guys. Dan dengan kuasa Tuhan guys, akhirnya si ibu pun tahu dari seorang di suatu desa. Dia tahu keberadaan si Malin Kundang. Karena anaknya ini sudah istilahnya sudah bisa dibilang orang yang sangat sukses di daerah itu dan memiliki seorang istri yang keturunan dari orang kaya raya. Akhirnya guys, suatu saat seorang ibu membawa ibunya si Malin Kundang untuk menemui anaknya di istananya si Malin Kundang. Dan pada suatu pagi hari, si ibu ini tadi guys, ibunya si Malin Kundang mulailah masuk ke istana dan minta izin kepada security dan penjaga istana untuk masuk ke rumah tersebut. Karena seorang ibu sangat merindukan anaknya guys. Maka bertemulah seorang ibu
dengan kerinduan yang sangat lama guys, nggak bertemu dengan seorang anaknya. Akhirnya waktu itu dipertemukanlah dengan seorang perempuan, yaitu ibunya Simalin Kundang. Bertemulah guys dengan anaknya. Namun karena musim berganti guys, karena mungkin si anaknya ini tadi udah kaya raya dan ibunya seorang janda yang sangat miskin dan berbaju yang cupang-camping, bau dan busuk. Mungkin karena dia malu kepada keluarga si istrinya untuk mengakui bahwa seorang perempuan ini adalah ibu kandungnya, akhirnya dia tidak mengakui bahwa perempuan itu adalah ibu kandungnya. Sungguh sedih guys. Jadi kalian juga guys, janganlah sesekali tidak menganggap bahwa ibu kandung kita adalah orang lain ataupun miskin. Semiskin apapun guys. Saya juga ini guys sebenarnya mau nangis nih guys. Tapi itulah. Tapi saya insya Allah guys gak durhaka lah. Termasuk juga kalian juga, saya yakin gak pasti gak durhaka guys. Kita anak berbakti kepada orang tua guys. Harus. Itu wajib tuh guys. Berbakti kepada orang tua. Kita insya Allah masuk surga guys. Yakin? Sesuai buku panduan guys. Di buku panduan, anak berbakti kepada orang tua. Doa anak yang soleh. Ya guys. Jadi kita lanjut ke cerita tadi guys. Akhirnya Simalin Kundang tidak mengakui bahwa perempuan yang udah tua renta tadi, dia tidak mengakui bahwa itu adalah ibu. Karena si istri Simalin Kundang makin penasaran, maka dia bertanyalah kepada seorang ibu yang tua itu tadi. Wahai suamiku, benarkah ini ibu kamu? Kalau memang benar ini ibu kamu, tinggallah bersama kita rawat, karena ibu kamu adalah orang tua saya juga. Cuman karena mungkin si Simalin Kundang sudah merasa kaya raya, sudah lama tidak berjumpa sama orang tuanya, dan dia tidak sedikit pun mengaku bahwa itu adalah ibu kandungnya guys. Udah guys, itu ngakunya si Simalin Kundang tadi. Tanpa si Simalin Kundang berpikir panjang, maka keluarlah kata-kata dari mulutnya yang tidak sewajarnya dikeluarkan kepada orang tua kita guys. Wahai perempuan tua, pergi kamu dari sini, saya tidak kenal kamu, saya tidak tahu kamu siapa, jangan datang meminta-minta ke rumahku, kamu orang miskin, keluar dari rumahku, katanya guys. Padahal si orang perempuan tua ini tadi guys adalah orang tua kandungnya sendiri. Itulah guys Simalin Kundang tadi. Tetapi guys, dengan kata-kata yang begitu kasar yang dikeluarkan oleh Simalin Kundang kepada ibunya, namun ibunya cuma hanya bisa meredup dan menangis terseduh-seduh karena anak kandungnya guys tidak mengakui ibunya sendiri. Begitu capek, letih, hari-hari si ibu yang tua ini mencari di mana keberadaan anaknya, dan si orang ibu ini pun guys tidak meminta balasan apapun dan tidak meminta kekayaan sedikit pun ataupun harta balas budi atau apa dari Simalin Kundang. Hanya saja dia merindukan sosok seorang anak satu-satunya yang dia sayang. Jadi guys, pas saat waktu si Simalin Kundang mengusir ibunya, akhirnya dengan perlahan ibunya pun keluar dari rumah. Tapi sebelum keluar dari rumah guys, dia sempat berkata, wahai anakku, sampai kapanpun aku adalah ibumu. Memang aku miskin, tapi engkau lahir dari rahimku. Aku yang membesarkanmu, aku yang menyusuimu. Engkau adalah anakku. Maka dengan kata-kata yang seperti itu, maka seorang ibu pun perlahan meninggalkan istana yang begitu megah dan besar guys. Karena ibunya tadi sudah memenuhi isi hatinya yang hanya ingin bertemu dengan seorang anaknya. Namun Simalin Kundang ini guys, karena dia sudah merasa kaya raya, sudah merasa hidup seperti seorang raja, maka dia pun dengan tidak berpikir panjang dan tidak punya hati sama sekali, dia mengusir orang tua, yaitu orang tua kandungnya sendiri. Dan perlahan ibunya pun berjalan menuju keluar gerbang dari istananya Simalin Kundang guys. Sesampainya di luar, begitu satu langkah dari istananya Simalin Kundang guys, maka datanglah angin yang sangat kencang. Angin yang begitu kencang, petir yang begitu berbunyi keras, dan
Akhirnya semua orang dan semua isi istana guys kaget dengan adanya angin yang begitu dengan adanya angin yang kencang, petir, kilat semua. Akhirnya guys, maka si Malin Kundang dan istrinya pun ikut keluar menuju kepada si ibu yang tua ini tadi. Maka si ibu pun meminta kepada Allah, "Wahai Allah Tuhanku, jika memang dia tidak mengaku anakku, turunkanlah hujan, datangkanlah badai, maka terkutuklah engkau, wahai Malin Kundang," katanya. Waktu ibunya berkata begitu, maka datanglah badai, datang petir, datang kilat. Dengan begitu, dengan si Malin Kundang ini tadi tidak mengakui bahwa adalah ibunya, maka terkutuklah anak durhaka, yaitu si Malin Kundang. Maka itulah guys sedikit cerita dari kisah si Malin Kundang yang dikutip dari kisah cerita di daerah Minangkabau di Sumatera Barat, Padang. Maka akhir kisah ceritanya guys, disitulah terjadinya kisah si Malin Kundang anak durhaka. Jadi ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini guys. Yang nomor satu guys, sampai kapanpun, dimanapun, sekaya apapun jabatan dan martabat apapun seorang anak, ya itulah tadi guys sedikit cerita dari Sumatera Barat, Minangkabau, kisah si Malin Kundang anak durhaka. Jadi ada hal positif dan negatif yang bisa kita ambil dari sedikit kisah ini guys. Yang pertama, sampai kapanpun, sampai dimanapun, kita seorang anak dengan kekayaan apapun, jabatan apapun, harta martabat tidak bisa diimbangi dengan kasih sayang seorang orang tua guys. Dan yang kedua, jangan sesekali kita walaupun kita sudah kaya durhaka sama orang tua, karena surga kita berada di telapak kaki ibu kita. Kali ini itulah sedikit kisah si Malin Kundang anak durhaka yang bisa saya ceritakan dan berbagi guys. Terima kasih banyak jempol Anda semangat saya. Ya banyak sedikitnya guys, tapi guys jangan lupa di like, di share guys bila perlu. Siapa tahu kan guys, kita saling share, nambah pengetahuan sesama kita manusia guys. Oke guys, jempol Anda guys adalah semangat saya untuk mencoba berkarya dan mencoba untuk saling berbagi guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.